Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita bisa membahas materi baru pada bab yang kedua yaitu persamaan kuadrat, yaitu kelas 9 halaman 25 di buku LKS kalian. Pengertian persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam X adalah AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Oke, Pak Guru ulangi ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya, ini A, itu nih, tidak boleh 0. Ya, kalau B nya boleh 0, C nya boleh 0, tapi untuk A tidak boleh 0. Dan A, B, C anggota himpunan bilangan real. Bilangan imajiner tidak boleh, bilangan irasional juga tidak boleh. Contoh, manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Nah, perhatikan, ini kan ada X kuadratnya. Ini A nya di sini 1, di sini B nya 3, terus ini C nya 6. Berarti 6 ini adalah persamaan kuadrat ini. A nya 1, B nya 3, C nya 6. Dan yang nomor 2, 3X kuadrat min X sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan persamaan kuadrat karena ada kuadratnya ini. A nya berapa? 3. B nya berapa? B nya min 1. Nah, B nya min 1. Yang C nya yang tidak ada, C itu konstanta, ini yang tidak ada X nya. Kan nggak ada, berarti 0. Nah. Dan yang C, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. Ini bukan persamaan kuadrat, karena ini ada Y kuadratnya. Ada variabel yang lain selain X, ada 2 variabel yang sama-sama kuadrat, maka ini bukan persamaan kuadrat. Lah yang Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 6, ini juga bukan persamaan kuadrat. Mengapa ini bukan persamaan kuadrat? Karena di sini ada Y-nya. Ya, kalau ada Y-nya bukan termasuk persamaan kuadrat. Double variabel, ada Y ada X. Ini bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya yang E ini perhatikan, 25 X kuadrat min 36 sama dengan 0. Nah, ini disebut persamaan kuadrat. A nya 25, B nya 0. Nah, X nya kan nggak ada. Berarti kalau X nya tidak ada, dianggapnya 0. Nah, dan C nya adalah 36 min negatif 36 nih C nya. Nomor yang F, 3X min 2X kuadrat min 7 sama dengan 0. Ini disebut sebagai persamaan kuadrat. Terlihat ini sebagai persamaan kuadrat. A-nya berapa? Bukan 3, tapi min 2. Karena A itu yang dekatnya X kuadrat. Dekatnya X kuadrat itu A, yaitu min 2. Berarti A-nya min 2. B-nya itu dekatnya X, berarti adalah B sama dengan 3. Dan untuk C yang tidak ada hurufnya atau tidak ada variabelnya, maka ini adalah konstanta. Nilainya C sama dengan min 7. Oke, Pak Guru lanjutkan ke materi berikutnya. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau tadi pengertian persamaan kuadrat, sekarang kita fokus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, terus yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus Pythagoras. Baik, kita awali dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 6X kuadrat min 3X sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Permintaannya dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan, yang namanya faktor itu kan kayak 4 dikalikan 3 sama dengan 6. Maaf, 4 dikalikan 3 sama dengan 12.
3 sama 4 itu adalah faktornya, dibuat perkaliannya. Maka ini ibaratnya sebagai 12, nah ini sebagai 4, ini sebagai 3-nya. Bisa dibuat perkalian lebih diluaskan. Maka 6x kuadrat min 3x ini sama dengan 0. Kalau difaktorkan kayak begini, kita ambil dari angka ini yang terkecil, karena ini tidak ada C-nya, ya, tidak ada C-nya, maka adanya cuma hurufnya saja atau variabelnya, maka kita ambil variabel yang ada variabelnya x-nya ini, ada angka yang paling kecil dan bisa membagi dengan yang besar. Ada, yaitu 3. Maka kita ambil 3. 3x dikalikan berapa di sini? Biar hasilnya 6x kuadrat. Maka dikasih angka 2x ini. Diperoleh, ditulis kita 2x. Lantas 3x kalikan berapa? Ini kan kosong, belum tahu tadinya kan. 3x dikalikan berapa biar min 3x? Ya, dikalikan dengan min 1 sama dengan 0 karena sama dengan atasnya. Lantas kita pisah, 3x disama dengan 0 atau 2x min 1 sama dengan 0. Ini 2x min 1 nya juga dipisahkan. Jadi antara 3x suku yang pertama sebelah kiri dipisah dengan 0, satu yang kanan ini dipisahkan dengan 0. Hasilnya menjadi 3x sama dengan 0 bagi 3, ketemulah 0. Untuk yang 2x min 1 sama dengan 0, hasilnya 2x sama dengan 1, min 1 pindah ke kanan jadi positif, x-nya sama dengan setengah. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 6x kuadrat min 3x sama dengan 0 adalah 0,5. Itu nomor 1, contoh nomor 1. Contoh nomor 2 bagaimana? Contoh yang kedua mirip-mirip saja dengan itu tadi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 25x kuadrat min 36. Kalau ini C-nya yang ada, B-nya tidak ada, dengan cara memfaktorkan. Kalau itu seperti itu, caranya adalah seperti ini nih. Kan kelihatan toh ini 25 sesungguhnya 5 dikuadratkan. X kuadrat kan sama halnya X kuadrat. 36 kan sesungguhnya 6 kuadrat, ya toh? Maka kalau ada model yang begini, kalian itu cukup perhatikan ininya. Ininya plus, ini harus satunya pasangannya harus min. Angkanya tetap sama. Sini kan diambil 5x, ini diambilkan 6. Sini yang 5x, sini 6. Cuma tandanya ini yang positif, satunya negatif. Ini istimewa. Sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A min B. Nah, itu sifat istimewanya. Lantas dipisah, ini kurungnya dipisah dengan 0. 5x ditambah 6 sama dengan 0 atau 5x min 6 sama dengan 0. Sudah terpisahkan ini. Lantas diturunkan. 6-nya pindah ke kanan menjadi min 6. 5x sama dengan min 6. Sehingga x sama dengan min 6 dibagi 5. Begitu pula yang sebelah kanan 5x min 6 sama dengan 0. X min 6-nya dipindah ke kanan jadi positif. X-nya sama dengan 6/5. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 25x kuadrat min 36 sama dengan 0 adalah min 6/5, 6/5. Contoh nomor 2. Contoh yang ketiga berbeda ya model-modelnya. Tadi ingat, yang pertama, contoh pertama itu adalah menggunakan C-nya yang hilang, C-nya 0 ya. Tapi kalau contoh yang kedua ini B-nya yang 0. Nah, sekarang contoh yang ketiga adalah lengkap. Contoh ketiga perhatikan, lengkap ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat. Hanya satu kan, min 8x, B-nya min 8, ada kan? C-nya juga ada 12, lengkap. A, B, C-nya ada, tidak ada nolnya. Dengan memfaktorkan, cara menyelesaikannya X kuadrat min 8x ditambah 12 sama dengan 0. Langsung dibuat kurung-kurung ya, buat kurung-kurung kayak begini langsung ini. Kurung, 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 terus sebelah kirinya X, langsung gini X. Kita buat sini X, sini X gitu ya. Terus ngambil di sininya
angka yang di sini mau berapa, 1K atau 2K atau 3 atau 4 sini juga, maka cara mengambilnya adalah dengan cara memfaktorkan. Faktornya 12 berapa Andelen? Faktornya 12 kan 1 kalikan 6 ya. 1 dikalikan 12, 2 dikalikan 6, 3 dikalikan 4. Nah, yang mungkin itu adalah 2 sama min 6. Ini memang harus ada praktek di papan tulis ya. Mohon maaf belum ada kesempatan untuk membuat videonya. Ini memang perlu latihan banyak. Oke, tidak mengapa kita gunakan yang kedaruratan ini. Oke, ini kita kalikan ke sini kan min 2 dikalikan X adalah min 2X. Ini sifatnya gitu. X dikalikan min 6 hasilnya min 6X. Lantas dijumlah hasilnya kan min 8. Untuk yang ini sama ini itu nanti sifatnya hasilnya kalau dikalikan positif 12. Nah, itu caranya untuk mencari faktor daripada persamaan X kuadrat min 8X ditambah 12 atau yang lengkap ABC-nya ada. Lantas ini kurungannya ini dipisah, dilepas, dikasih 0 atau X min 6 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 6. Himpunan penyelesaiannya adalah 2,6 seperti ini. Alhamdulillah. Pak Guru ucapkan terima kasih. Materi ini agar dicatat ya bagi yang belum punya LKS. Terus difoto ke GCR dengan topik persamaan kuadrat ya. Subtopiknya 2.1 tentang pengertian PK dan memfaktorkan PK. Bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya LKS silakan klik tab. Tab itu kotakan gitu loh ya, kotakan yang menunjukkan tulisan tandai sebagai selesai, maka diklik itu supaya Pak Guru bisa menilai. Tanpa itu ya Pak Guru nggak bisa menilai, minta tolong ya. Lantas bagi yang sudah punya LKS, oh itu tadi sudah ya, PR-nya hari ini, PR hari ini adalah LKS halaman 26 nomor 1 dan 2 nomor saja ya. Terus yang kedua LKS halaman 27 nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis kalian dan difoto terus dikirim ke GCR pada topik pekerjaan rumah subtopiknya. PR lo ya, jangan salah kamar. Di topik pekerjaan rumah subtopiknya 2.1 pengertian PK dan memfaktorkan. Jangan terbalik dengan ini. Kalau ini di 2 titik persamaan kuadrat ya di materi ini. Kalau yang ini di pekerjaan rumah ya. Oke, dan jangan lupa setelah memotret ya pekerjaan kalian silakan diklik tab serahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, tetapi ini ada pengertian daripada topik dan subtopik yang perlu kalian ketahui. Ini misalkan ini di GCR kalian ini namanya 2 titik persamaan kuadrat, ini namanya topik persama 2 persamaan kuadrat. Nah subtopiknya tuh ini ya, ini nanti ada ini tugasnya, silakan nanti dicari ya. Nanti menyerahkan ke fotonya di sini setelah kalian mencatat atau mentandai sebagai selesai di sini. Tapi ini Pak Guru belum kirim, insya Allah kirimnya nanti agak malam atau agak siang. Begitu ya. Terus yang selanjutnya pekerjaan rumah. Ini tulisan pekerjaan rumah ini namanya topik ya, topik. Sedangkan yang ini adalah subtopiknya. Jangan lupa nanti kamu masuknya di sini subtopik ini. Bagi subtopik yang ini yang belum dikerjakan, ya silakan dikerjakan, dibukai terus diklik tandai sebagai selesai. Demikian anak-anak, semoga ada manfaatnya. Kalian tetap bersemangat. Jangan malas-malas untuk mengerjakan tugas matematika. Insya Allah bertambah, semakin bertambah. Karena pertemuan kita itu kira-kiranya 30 kali pertemuan. Maka insya Allah tugasnya akan semakin bertambah banyak. Kalau ditunda-tunda, nanti kamu akan keberatan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Demikian kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.